Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Ya, malam yang berat ya. Gua lagi nonton Barcelona ngelawan Bayern Munchen. Lagi istirahat babak pertama. Gua mau bikin konten soal Young Boys melawan Manchester United ya. Ya sudah tahu skornya. Kita kalah 2-1 di pertandingan yang menurut gua ya ayo kita bahas ya. Kita mulai dari formasinya dulu ya. Jadi Manchester United ini tampil dengan 4-2-3-1 ya, dimana di back four ini menampilkan tim utama gue bilang ya, walaupun Victor Lindelof yang ditampilkan bukan Varane, tapi Lindelof kalau buat gue sih ringan amatiran masih first team ya, maksudnya tim utama lah ya. Di tengah ini ada perubahan ya, Donny van de Beek yang dimainkan, dipasangkan dengan Fred, sementara Paul Pogba mengisi sayap kiri. Di kanan ada Jadon Sancho, Bruno Fernandes di tengah, dan di depan Cristiano Ronaldo ya. Donny van de Beek ini main di role, kalau gue ya ngelihatnya ringan amatiran, di role nomor 8 ya. Manchester United tampil menurut gue dengan cukup solid ya di menit-menit awal. Sempat ada momen di mana Donny van de Beek itu kosong di depan tapi tidak dikasih bola ya. Di menit berapa gue lupa, apakah mungkin pemainnya ngira dia offside, tetapi menurut gue tuh dia kosong ya posisinya. Ya Manchester United itu lebih dominan. Young Boys gue pikir mereka berusaha untuk melakukan pressing dari awal ya, dengan lebih banyak pemain yang turun bertahan. Dan dia juga berusaha untuk menurunkan tempo dari Manchester United, dan dimana gue lihat juga Manchester United tampil dengan tempo sedang-sedang saja. Tapi Young Boys ketika mereka melakukan serangan seperti yang gue bahas di preview ya, mereka punya kecepatan terutama di pemain-pemain depannya ya, di dua pemain depan. Ada momentum ya dari Elia di menit ke-5 kalau nggak salah, hampir gol itu crossingnya sayang kosong ya. Lalu di menit ke-13 akhirnya Manchester United berhasil unggul 1-0 ya, di mana Bruno Fernandes ini memberikan umpan yang cukup manis ya kepada seorang Cristiano Ronaldo, dan Cristiano Ronaldo juga mampu mengkonversikan umpan tadi dengan gol yang cukup baik prosesnya. 1-0 Manchester United. Ketika unggul 1-0 ini ternyata keadaan tidak banyak berubah ya, artinya Young Boys tetap tampil disiplin. Manchester United jadi ya itu tadi ya, kesulitan juga untuk berusaha masuk ke dalam ya. Ini bisa dilihat dari statistik babak pertama, walaupun Manchester United ini menguasai possession ya, tapi shot on goal itu Young Boys lebih punya ya. Karena memang mereka sering mendapatkan peluang dari serangan-serangan balik yang cukup cepat yang mereka lakukan ya. Contohnya seperti di menit ke-23 itu ada tendangan dari luar kotak penalti yang mampu diselamatkan dengan baik ya, dari David De Gea. Lalu sempat ada serangan balik oleh Cristiano Ronaldo ya, setelahnya langsung itu, dan bola berhasil ditinju oleh kipernya Young Boys menghasilkan corner untuk Manchester United ya. Petaka akhirnya terjadi di menit ke-35 ya, foul dari Aaron Wan-Bissaka ini langsung diganjar ke kartu merah ya, dan menurut gue sih ini ya at some point debatable, tapi kalau buat gue sih itu memang pelanggaran yang cukup berbahaya ya, karena kakinya itu di atas ya, di atas ankle. Tadi sempat dibahas di TV Belanda bahwasanya memang kaki dari Wan-Bissaka itu ya menekan, walaupun itu sebenarnya gue yakin tidak ada unsur kesengajaan ya, tapi wasit langsung memberikan kartu merah. Tadi di TV Belanda juga sempat dibahas. Kalau menurut gue sih antara ya dan tidak ya itu kartu merah ya. Cuman kalau menurut gue kartu merah langsung itu mungkin agak terlalu keras ya. But anyway, tapi pelanggarannya juga cukup berat sih tadi. But anyway, ya itu bisa debatable ya. Lalu Ole Gunnar berusaha untuk mengubah komposisi pemain ya, menggantikan Jadon Sancho dengan seorang Diogo Dalot dan bermain dengan 4-4-1 ya. Dan ketika bermain dengan 10 pemain ini, Young Boys akhirnya mereka mampu akhirnya mereka keluar dan menaikkan tempo ya. Suddenly mereka menaikkan tempo, bermain dengan kecepatan, dan ini ya Manchester United cukup kesulitan ya. Tapi Manchester United juga bertahan dengan cukup rapat, dengan cukup kompak ya, dan ini menghasilkan itu tadi
Young Boys juga cukup kesulitan akhirnya untuk menembus pertahanan dari Manchester United. Babak pertama selesai, skor 1-0. Pada saat itu gue sempet nge-tweet ya di Twitter, bagi yang follow _football United ya. Gue sempat bilang ya ini akan jadi babak kedua yang panjang ya, menit yang panjang bagi Manchester United, karena memang gue prediksi pada saat itu pasti Young Boys akan lebih keluar lagi dan Manchester United mau tidak mau harus lebih turun lagi ke belakang. Itu sudah pilihan nih, karena di sepak bola 10 lawan 11 itu pengaruhnya cukup besar. Sekalipun ada juga pendapat yang mengatakan ya, beberapa di Twitter, ya tapi itu kan Young Boys. Ya tetap aja menurut gue di sepak bola manapun itu kalau seandainya 10 lawan 11 itu pasti sangat pengaruh. Dan ini jangan lupa loh, walaupun Young Boys itu berasal dari Liga Swiss, tapi ini di Liga Champions ya, statusnya artinya bukan tim, memang tim dari Liga Swiss, tapi menurut gue dia bermain di Liga Champions itu kan dengan prasyarat ya, dan itu membuktikan kualitas mereka layak untuk tampil di Liga Champions, dan itu yang ditunjukkan malam ini oleh Young Boys ya, dan itu sangat dimanfaatkan oleh Young Boys, terutama setelah Manchester United 10 pemain. Maksud gue begini ya, memang dia akan keluar menyerang dan Manchester United pasti akan kesulitan dan pasti akan ya lebih turun ke bawah. Pada saat itu gue berpikir apa yang akan dilakukan oleh Ole Gunnar. Ternyata di babak kedua Ole Gunnar mengganti Donny van de Beek dengan Varane yang bermain dengan 3 back. Ya menurut gue sih 5 back ya, karena menurut gue at some point make sense. Manchester United sudah 1-0, 10 pemain, mereka harus ya berusaha untuk mempertahankan kemenangan ya, dengan cara ya defend, karena mereka kurang orang ya, 10 pemain, dan itu yang terjadi. 10 menit awal kurang lebih bermain dengan cukup kompak ya, pemain belakangnya, pemain Young Boys cukup kesulitan untuk masuk ke box dari Manchester United ya. Lalu ada skenario serangan balik di mana CR7 Cristiano Ronaldo dijatuhkan ya. Kalau menurut gua tuh itu sebenarnya, kalau menurut gua ya rekan amatiran tuh sebenarnya penalti, karena kan rulesnya kalau pemain ada di kotak penalti tidak boleh ada gangguan sedikit pun kan. Tadi kan Ronaldo sempat dengan kecepatan yang cukup tinggi kalau gue bilang, dan ada gangguan dari belakang walaupun sedikit, tapi menurut gue itu harusnya diganjar ya dengan pelanggaran. Tapi wasit punya pandangan lain ya. Wasit menurut gue sih catatan juga ya, wasit ini tadi gue pikir berat sebelah, tapi ternyata setelah gue melihat bagaimana dia memberikan foul juga untuk Manchester United ya, overall kok ringan amatiran ala gue ya, wasitnya tidak cukup baik sih ya bekerja malam ini, ringan amatiran ala gue ya. Tapi bukan berarti gue bilang berat sebelah, tidak, karena ada beberapa juga foul yang diberikan ya seharusnya tidak usah kartu ya kan. Ada beberapa pelanggaran dari pemain Young Boys terhadap Manchester United di babak pertama, contohnya yang dia langsung mencabut kartu kuning. Menurut gue sih sebenarnya foulnya tidak harus kartu kuning, itu foul betul tapi tidak harus kartu kuning begitu ya. Jadi ya overall gue menilai kinerjanya kurang bagus ya. Setelahnya ya Young Boys tetap berusaha untuk menekan, dan ya mereka berhasil menyamakan kedudukan ya di menit ke-66. Cuman anehnya setelah mereka menyamakan 1-1 itu tempo serangan yang tadinya cukup tinggi ya, pressing yang juga cukup tinggi ini pelan-pelan agak sedikit turun sedikit ya. Dan ini membuat Manchester United jadi punya kesempatan untuk mengatur lagi ritmenya untuk melakukan serangan ya, walaupun ya sering patah di tengah jalan ya, praktis hanya mengandalkan seorang Cristiano Ronaldo di depan. Fred sering kali kalah body kalau gue lihat, sementara Bruno Fernandes terlihat seperti terisolir ya, karena ya jarang mendapatkan pasokan, pun juga tentu saja seorang Cristiano Ronaldo di depan ya, praktis bola sering mandek sebelum masuk sepertiga daerah dari Young Boys ya. Akhirnya menit ke-71 ini Jesse Lingard dan juga Matic masuk ya, masing-masing menggantikan Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes, yang menurut gue ini mungkin ya ini asumsi gue ya untuk menjaga kebugaran ya, karena mereka terutama Bruno Fernandes ya dari international break dari Azerbaijan terbang ke Inggris, bermain weekend lalu ya, bermain dari awal melawan Newcastle, hampir bermain penuh bahkan, lalu harus terbang lagi ke Swiss, dan menurut gue make sense sih ditarik ya.
pun juga seorang Cristiano Ronaldo yang tampak menurut gue terisolir ya, dan diganti dengan seorang Jesse Lingard. Gua ngelihat ada perubahan yang terjadi setelah pergantian itu ya, dimana Young Boys yang tadinya sudah pelan-pelan ya, mereka balik lagi melakukan pressing ya, high press lagi, dan ini membuat Manchester United kesulitan lagi ya, walaupun kalau gua ngelihat kontrol dari seorang Matic ini ya agak sedikit lumayan lah ya, katakanlah ringan amatiran ala gua. Lalu ya kita tahu ada insiden back pass ya di injury time dari seorang Jesse Lingard ya, yang tadinya pingin back pass tapi bolanya nanggung, dan ternyata ada striker dari Young Boys 2-1, Young Boys mengumpulkan 3 poin ya. Kredit sih kalau gue pikir untuk David Wagner dan juga Young Boys ya, dimana mereka ya bermain dengan pressing yang tinggi, semangat yang tinggi, tidak minder, tidak keder menghadapi Manchester United. Dan ini sudah gue bahas juga ya di preview, dimana ya Young Boys ini sekalipun dua musim ke belakang ya, mereka tidak pernah bermain di group stage walaupun mereka juara Liga Swiss, tapi di musim sebelumnya mereka ini pernah mengalahkan Juventus ya. Artinya menurut gue ya punya potensi ledakan ya, punya potensi membuat kejutan, dan itu yang mereka lakukan malam ini ya. Memang benar ada juga pendapat yang mengatakan ya Manchester United tidak bermain seperti biasanya, kalah kelas katakanlah. Kalau menurut gue secara pribadi ringan amatiran gue kurang setuju ya, karena nomor satu Manchester United, Ole Gunnar terutama ada mencoba ramuan ya, dengan memasukkan Donny van de Beek di nomor 8, pun juga seorang Jadon Sancho yang lagi-lagi diberikan kesempatan. Dan kalau menurut gue sih sebelum terjadinya kartu merah tadi, peran dari seorang Jadon Sancho belum terlihat ya, dan itu saja kita mampu unggul 1-0 ya. Young Boys bermain rapat, high press, kita mampu unggul 1-0. Memang betul mereka juga punya peluang, mereka juga punya serangan balik, tapi ya mereka mampu kita isolir juga ketika kita sudah bermain 10 pemain ya. Apakah hasil ini hasil yang pantas bagi Manchester United ya? Artinya kekalahan yang pantas? Gua sih iya dan tidak ya. Kenapa? Karena ya, sebelum gol blunder dari Jesse Lingard itu, kita kan memang bertahan dengan cukup dalam ya, dengan cukup rapat. Strategi Ole Gunnar juga menurut gua ya dia tidak punya pilihan yang lain ya selain itu tadi, menambah daya bertahan pemainnya ya, dan so far mampu menahan 1-1 ya. Sebenarnya sih 1.1 tuh yang hasil yang lebih objektif sebenarnya kalau ringan amatiran ala gue ya, karena oke, kita unggul 1-0 tapi kita kesulitan menembus mereka, kita 10 pemain, mereka gantian yang sulit menembus pertahanan kita. Memang ada beberapa peluang ya, ada beberapa shooting, walaupun syutingnya juga ada beberapa yang on target, tapi ada beberapa juga yang tidak ya. Baik dari 11 total shots dari Young Boys ya, dari 11 hanya 3 yang on target ya, dan 2 menjadi gol. Itu kan memperlihatkan mereka pun juga kesulitan sebenarnya untuk masuk pertahanan dari Manchester United ya di babak kedua. Dan ya, anything could happen in football, segalanya bisa terjadi di football, termasuk juga yaitu tadi blunder dari Jesse Lingard ya. Bagaimana menyikapi kekalahan ini? Ya pastinya pahit ya, karena kita lebih diunggulkan. Karena lebih diunggulkan itu, maka Ole Gunnar kalau menurut gue berani bereksperimen sedikit dengan memberi kesempatan Donny van de Beek yang menurut gue berpenampilan tidak jelek-jelek amat ya, cukup oke. Ya walaupun juga tidak brilian banget ya. Menurut gue Jadon Sancho yang masih agak sedikit kurang, ringan amatiran ala gue ya. Tapi ya dia memang harus terus dikasih menit bermain. Balik lagi bagaimana kekalahan ini, menurut gue ya ini belum selesai, ini belum akhir dari segalanya ya. Manchester United masih ada ya partai-partai setelahnya. Kandang melawan Villarreal dan juga Atalanta, lalu tandang ya, sebelum kalau nggak salah nanti juga akan bermain kandang melawan Young Boys. Anything could happen, segalanya masih bisa terjadi, dan semuanya itu dimulai dari bagaimana nanti Manchester United bereaksi kembali ya ketika mereka harus bermain kandang menghadapi sebentar gue lihat ya, menghadapi siapa duluan ini,
Villarreal ya bulan September nanti tanggal 29 ya, kurang lebih berarti 2 minggu dari sekarang. Menurut gue itu sangat penting ya, bagaimana kita harus bounce back. Dan itu juga terlihat dari partai besok minggu sih ya, menghadapi West Ham, tim yang sedang naik daun ya, walaupun tanpa Michail Antonio nanti mainnya. Well, kurang lebih demikian review. Sekali lagi ya, ini pil pahit yang harus kita telan. Tapi apakah ini berarti kita gagal musim ini? Masih jauh dari itu. Jadi menurut gue tetap semangat, tetap dukung Manchester United. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.